Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an ayuhat thalabah al-judad fi Jami'ati Raden Mas Said Surakarta al-Islamiyah al-Hukumiyah. Naam, fi hadhil fursa as-saminah sanashrah wa nuqaddim ila hadratikum jami'an bayanan haman wa syarhan wafiyan ma yata'allaq bi muhadaratina al-yawm fi hadhil mustawa fi hadhis sanah. Teman-teman mahasiswa semua, mahasiswa baru dari berbagai jurusan yang mengikuti SKL Bahasa Arab 1, SKL Bahasa Arab 1 yang diselenggarakan oleh Markazu Tatwiril Lughat, jadi Pusat Pengembangan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta. Pada pertemuan awal kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan kita nanti. Jadi perkuliahan kita nanti jalannya seperti apa gitu ya. Ini akan saya sampaikan. Sebelum saya sampaikan proses perkuliahan TOSA atau proses pengenalan bahasa Arab nanti, saya akan menjelaskan apa toh SKL Bahasa Arab itu gitu ya. SKL Bahasa Arab itu apa gitu ya. Kemudian setelah itu sebenarnya fungsi dari SKL Bahasa Arab ini apa gitu ya nantinya. Oke, pertama saya akan menjelaskan dulu saya pengampu mata kuliah SKL Bahasa Arab, nama saya Muhammad Nurkhalis. Kemudian saya sekarang juga mengajar di prodi Bahasa dan Sastra Arab, juga pendidikan Bahasa Arab di UIN Raden Mas Said ini. Kemudian apa yang akan teman-teman persiapkan dari bahasa Arab nanti. Nah, yang pertama gini. Jadi teman-teman semua nanti akan mendapatkan materi bahasa Arab dari pusat bahasa itu selama 2 semester, yaitu semester pertama dan semester kedua. Semester pertama ini fokus pada maharatul istima' atau kompetensi mendengarkan. Wa maharatul kalam, dan kompetensi berbicara. Jadi ada materinya itu ada mendengarkan dan berbicara ya. Karena itu saling berkaitan. Kemudian setelah itu yang semester 2 teman-teman akan mendapatkan namanya materi al-qiraah wal qawaid. Jadi qiraah materi bacaan, an-nusus al-arabiyah, teks-teks Arab, dan al-qawaid kaidah-kaidah bahasa Arab. Seperti itu ya. Jadi ada materi teks, qiraah, ada materi qawaid. Nah, pada semester ini atau semester awal ini nanti kalian akan mendapatkan materi istimewa. Apa saja yang kalian dapatkan? Nah, sesuai dengan apa yang tercantumkan dalam buku. Jadi kalau kalian nanti sudah memperoleh buku versi cetaknya dari Pusat Pengembangan Bahasa, kalian akan bisa melihat di sana ada materi-materi yang berkaitan dengan apa yang akan kita sampaikan pada pertemuan semester awal ini gitu ya. Oke, baiklah. Jadi apa sih jenis sekarang apa sih pentingnya SKL Bahasa Arab ini? SKL Bahasa Arab ini nanti akan menjadi penting. Jadi kalian nanti semester awal ini akan mendapatkan materi istimewa, kemudian di akhir itu ada ujian. Kemudian setelah ujian nanti akan dinilai apakah berhak ke SKL 2 atau tidak itu ya. Kemudian setelah kalian selesai di SKL 1 pada semester 1, nanti kalian akan mendapatkan materi yaitu di SKL 2. SKL 2 itu tentang qawaid wa qiraah. Jadi tentang kaidah dan membaca. Kemudian setelah kalian selesai di semester akhir, di semester 2 nanti, kalian akan mendapatkan tes dari keseluruhan, yaitu materi pada semester 1 dan materi pada semester 2. Nah, di mana tes tersebut sangat penting bagi kalian. Jadi kalau kalian nanti tidak mengikuti tes tersebut, otomatis tidak mempunyai kesempatan untuk memiliki sertifikat bahasa, di mana sertifikat bahasa itu nanti menjadi syarat penentu atau syarat awal kalian mendaftarkan ujian seminar proposal atau ujian skripsi ya. Jadi kalau kalian tidak punya sertifikat itu atau nilainya ternyata belum mencukupi, maka kalian belum bisa mendaftar munaqosyah. Nah, seperti itu ya. Biasanya itu sudah ada dalam aturan setiap fakultas. Jadi SKL Bahasa Arab dan Bahasa Inggris itu menjadi salah satu syarat sebelum kalian mengikuti ujian seminar proposal atau ujian munaqosyah.
ujian akhir skripsi itu ya. Jadi makanya saran saya tetap ikuti proses pembelajarannya dari awal sampai akhir agar nanti di akhir semester 2 kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada dan nilainya di bawah atau di atas batas minimal yang ditentukan oleh universitas. Seperti itu ya. Jadi ingat, fokuskan saja karena kalian di semester awal ini nanti akan mendapatkan 20 SKS di prodi masing-masing, kemudian tambahnya adalah SKL Bahasa Arab dan SKL Bahasa Inggris. Maka fokuskan saja. Nah, setelah itu bagaimana kalau yang tidak lulus? Nah, nanti yang tidak lulus atau nilainya di bawah nilai minimal, maka nanti kalian akan mendapatkan kesempatan kembali untuk ikuti tes sekitar semester 6 atau 7 itu ya. Tapi setelah itu ternyata kok tidak lulus lagi, maka nanti keputusan dari pihak lembaga atau dari pihak P2B, Pusat Pengembangan Bahasa, itu nanti bisa saja akan memberlakukan tes tambahan, di mana nanti tesnya mungkin berbayar. Kalau untuk sekarang ini 2 tes pertama ini gratis ya, jadi tes setelah kalian melakukan pembelajaran dan tes kedua yaitu pada saat kalian semester 7 itu insya Allah kalau setahu saya sesuai dengan aturan yang sebelumnya itu gratis seperti itu ya. Oke, saya akan masuk di materi ya. Kemudian ini apa sebenarnya isi dari buku ini itu ya. Setelah kita menjelaskan aturannya, bagaimana fungsi dari sertifikat bahasa setelah kalian melakukan tes tadi apa itu sudah tahu semuanya. Jadi penting ya, ini penting maka diikuti terus. Ingat semester 1 jangan sampai kok tidak masuk atau tidak hadir lebih dari batas maksimal yang telah ditentukan. Kalau tidak nanti teman-teman semua tidak akan diizinkan untuk mengikuti ujian akhir. Kalau tidak mengikuti ujian akhir otomatis kan nggak lulus. Ketika nggak lulus ya udah berarti sudah tidak bisa melakukan belajar lagi. Nah, terkendala nanti lulus, terkendala lulusnya seperti itu ya. Oke, apa yang sebenarnya akan kita bahas pada pertemuan pertama atau ini saya akan membahas mengenai isi dari buku ini ya. Jadi buku ini itu nanti isinya adalah materi semua ya. Jadi tematik. Jadi ini ada kata at-ta'aruf, ada al-usra, as-sakan, wal hayah sampai terakhir adalah ada materi tentang yaitu at-tahiyyah fil arabiyyah ya. Kemudian di sini ada juga tipe-tipe jenis-jenis apa itu namanya soal yang ada pada Fahmul Masmu ini kan ya, ada 4 ini jenisnya ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan bahwasannya nanti dalam soal TOSA atau SKL Bahasa Arab soal ujian akhir kalian itu ada 4 tipe untuk yang mendengarkan atau istima atau listening kalau dalam bahasa Inggris ya. Pola pertama atau jenis pertama itu adalah apa itu namanya akan diperdengarkan kepada Anda ujaran atau ungkapan sederhana mengenai sesuatu. Nah, nanti kalian akan diminta respon apa yang tepat untuk kalimat itu atau untuk ungkapan itu. Misalkan ini ada narator berbicara ahlan wa sahlan, kira-kira yang tepat untuk ungkapan itu apa? Misalkan ahlan bik gitu ya. Seperti ini contoh untuk jenis pertama. Jenis pertama itu berarti jenis yang paling mudah. Jadi menjawab atau mencari respon yang tepat dengan ungkapan yang diungkapkan oleh narator. Terus kemudian tipe kedua itu adalah dialog singkat. Jadi contoh ini, ainal aulad, sa'dun fil hamam dan lain-lain sampai akhir ya ini ya. Anak-anak di mana? Saat di hamam, di kamar mandi sedang wudu. Said di kamar sedang membaca Al-Qur'an dan Saidah di musala sedang sholat. Nah, soal pertanyaannya aina Saidah? Pertanyaannya adalah di mana Saidah? Jadi ungkapan percakapan singkat kemudian kemudian pertanyaan itu seputar ungkapan singkat tersebut itu ya. Kemudian yang ketiga, jenis ketiga adalah khiwar atau dialog panjang gitu ya. Jadi ada dialog panjang, kemudian ditanyakan isi dari dialog tersebut apa soalnya itu ya. Tiga contoh ini ya. Ada dialog panjang gitu ya. Kaifal jam fi London dan lain sampai akhir. Kemudian pertanyaan mal faslu fi London, sebenarnya musim apa di London sekarang ini itu ya. Kemudian yang terakhir, tipe keempat itu adalah berbentuk teks pidato ya, bukan pidato ya, ini apa itu namanya ungkapan monolog. Bukan dialog, jadi seseorang akan berbicara tentang sesuatu
suatu tema ya, kemudian ya bisa singkat bisa panjang, kemudian kalian akan diminta menjawab pertanyaan sesuai dengan teks, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narator tadi ya, gitu ya. Itu empat tipe pada jenis istimewa. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ingat ya, kalian perhatikan betul apa yang menjadi instruksi dari kita semua. Kemudian ingat, pelajari dengan baik apa itu namanya bukunya. Kemudian ikuti perkuliahannya sampai akhir dan semoga nanti semuanya bisa selesai dan mengerjakan tugas dengan baik atau mengerjakan apa yang disampaikan, apa yang ditugaskan oleh pusat penguasa dengan baik. Itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Akhiran ilal liqa, ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.